laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Tidak pernah bosan-bosanan mengingatkan agar selalu tetap diawali dengan niat karena Allah. Niatnya ditata, dipasang niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adabah. Mengharapkan rahmatnya Allah berupa surga dan takut siksanya Allah neraka. Dibuka al-hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa, babnya apa-apa yang datang. Babnya apa-apa yang datang fil mudarah, di dalam memperbaiki pergaulan. Kalau mudarah itu memperbaiki pergaulan lewat di dalam berucap yang baik. Jadi memperbaiki pergaulan maksudnya memperbaiki ucapan di dalam bergaul. Papan, empan, adepan itu. Bertutur kata yang baik, papan, empan, adepan. Pahit madu, papan, empan, adepan. Bab ini akan menceritakan tentang di dalam memperbaiki pergaulan, terutama di dalam berucap, supaya berucap yang baik, tidak kasar, tidak menyakiti orang. Haddatsana Ibnu Umar Ibnu Uyainah an Muhammad ibn al-Munkadir an Urwah ibn Zubair an Aisyah qalat, berkata Aisyah, istadzana, minta izin. Siapa rajulun, seorang laki-laki, minta izin ala Rasulillahi, atas Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ceritanya kata Aisyah, adalah seorang rajul, dia minta izin kepada Nabi. Wa ana, dan aku Aisyah, indahu, di sisi Nabi. Indahu, di sisi Nabi. Faqala, lalu bersabda Nabi, ketika si rajul ini datang minta izin, Aisyah ada di sana, Nabi mengatakan begini, rajul itu bisa binul asyir, atau kalimatnya bisa akhul asyirah. Bisa ibnul asyirah, sejelek-jeleknya anaknya famili. Sejelek-jeleknya anak laki-lakinya famili. Atau akhul asyirah, saudaranya famili. Saudaranya famili. Nabi mengatakan ketika rajul itu datang minta izin, Nabi mengatakan bahwa si rajul itu adalah anak laki-lakinya famili atau keluarga yang jelek, atau dia itu adalah saudaranya famili yang jelek. Semua kemudian, walaupun begitu, semua kemudian adina, memberi izin siapa Nabi lahu pada rajul. Walaupun orang itu oleh Nabi dikatakan orang yang jelek, namun Nabi tetap memberi izin kepadanya. Falana, maka lemah lembut siapa Nabi. Maka lemah lembut siapa Nabi lahu pada rajul, al-qaula, pada ucapan. Jadi pas saat datang itu rajul mau minta izin. Nah ketika itu Aisyah berada di sisi Nabi, Nabi mengatakan, wah bisa binul asyirah, ini orang jelek ini. Maksudnya dalam artian jelek dalam hal mungkin bersosial ataupun di dalam ucapan. Pokoknya
disaksikan jelek lah. Namun ketika si rajul ini datang minta izin, Nabi tetap memberikan izin kepadanya. Bahkan Nabi tetap lemah lembut di dalam berucap. Ya tidak lantas karena dia jelek kemudian Nabi berbuat jelek kepadanya, tidak. Nabi tetap lemah lembut, berbuat baik. Falamma, maka ketika kharaja keluar siapa rajul, falamma maka ketika kharaja keluar siapa rajul, qultu berkata aku Aisyah lahu kepada Nabi. Penasaran dong, katanya dia orang yang jelek, tapi kok ketika itu Nabi malah lemah lembut, ngomong baik, pahit madu. Aku bertanya, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, Qulta berkata engkau lahu kepada rajul, ma qulta apa-apa yang berkata engkau. Ya Rasulullah, tadi kau mengatakan seperti ini, apa yang kau katakan, bahwa rajul itu katanya jelek. Tapi summa kemudian alanta, lemah lembut engkau. Alanta, lemah lembut engkau. Lahu kepada rajul. Al-qawla pada ucapan. Namun saya lihat tadi, saya saksikan engkau betul-betul lemah lembut, berucap yang baik, ngomong yang baik, pahit madu. Kok bisa begitu? Katanya rajul itu jelek. Ya harusnya kan kalau orang itu jelek ya dimarahi lah, diapalah, kasar lah. Tapi engkau malah lemah lembut. Kenapa? Faqala maka bersabda Nabi, ya Aisyah, hey Aisyah, hey my darling, inna sesungguhnya min syarrin nas, dari sejelek-jeleknya manusia, man orang, tarokahu yang meninggalkan kepada orang, siapa annasu manusia, atau wada'ahu meninggalkan pada orang, atau menghindari pada orang, menghindar pada orang. Wada'ahu meninggalkan atau menghindar pada orang, siapa annasu manusia. Jadi kalimatnya tarokahun nas atau wada'ahun nas. Yang intinya bahwa Aisyah, manusia yang paling jelek itu adalah orang yang manusia itu meninggalkan kepadanya atau menghindari kepadanya, ittiko'a karena takut, fuhsyihi kejelekannya orang, Wahai Aisyah, ketahuilah manusia yang paling jelek, ya, syarrin nasi, sejelek-jeleknya manusia yang paling jelek. Sesungguhnya manusia yang paling jelek itu adalah orang yang oleh orang lain itu, atau oleh manusia-manusia di sekitarnya itu ditinggalkan, dihindari, dikarenakan takut akan kejelekannya. Baik itu omongannya, baik itu perbuatannya. Dikit-dikit kalau ada orang itu barang kehilangan, akhirnya dia takut kalau ketemu orang itu. Atau dikit-dikit kalau ngomong suka nyereret hati, suka nyakitin hati, akhirnya kalau ketemu orang itu dia menghindar, tidak mau. Itulah manusia yang paling jelek. Maka Nabi walaupun bertemu orang yang jelek, Nabi tidak membalas dengan kejelekan. Bahkan di dalam berucap terkhusus Nabi lemah lembut, ngomong yang baik. Yang tidak mau Nabi itu dihindari orang gara-gara ngomong yang jelek. Terkhusus sesuai dengan bab bergaul yang baik, terutama di dalam berucap, Bapak Ibu, mohon betul-betul dijaga omongan kita. Jangan asbun, asal bunyi. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Ya, ngomongnya bagus, tapi prakteknya nihil. Jangan juga seperti itu. Apalagi kalau ngomong yang membuat orang sakit hati, hati-hati. Yang menyebabkan orang gak mau bergaul dengan kita. Karena kalau ngomong bikin sakit hati,
Kalau ngomong tidak enak terdengar, makanya syarat kerukunan yang pertama itu kan tadi bertutur kata yang baik, pahit madu. Madu yang begitu manis masih dikatakan pahit karena lebih manisnya omongan kita. Itu yang dimaksud. Harus enak didengar. Papa, empan, adepah. Supaya ngomong bisa mengerti siapa yang diajak bicara, lalu di mana tempatnya, dengan siapa yang kita hadapi, harus bisa. Ya, itu yang dikatakan. Papan ada pantu seperti itu. Ya, mari kita praktekkan ya. Ngomong yang baik, jangan bikin orang sakit hati. Karena ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, lidahmu setajam silet, kan begitu. Karena kalau sakit hati dengan ucapan, kalau hati yang sakit, wah ini susah diobati. Kalau badan yang sakit masih bisa diobati dengan betadin, ya, dengan Hansaplast. Tapi kalau hati yang sakit, susah ini. Sembuhnya itu lama. Ya, maka hati-hati, dijaga omongannya. Jangan sampai dihindari orang gara-gara itu. Itulah manusia paling jelek. Itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah paling bermanfaat dan barokah. Kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.